Hari ini kedatangan dua stand up comedian, Rian Adriandi dan Bintang Emon. Let's go. Gila pagi banget ya. Iya, ini pagi banget. Ini jam 7 pagi ini. Pagi banget. Lu biasa bikin podcast jam segini dong? Jam segini gak sih biasanya? Iya. Emang jam segini. Akhir-akhir ini gue tuh lagi susah bangun tidur. Kenapa? Gara-gara gue kan kalau nulis itu, kalau kerja itu jam 1 pagi, jam 2 pagi. Oh, lu nocturnal ya, orang iya. malam. Kenapa? Karena Sibuk dia. Bukan. Karena di jam-jam normal anak gue itu lagi terlalu ingin terlibat dalam kehidupan gue. Gak bisa relate gue. Terlalu belum bisa relate kita ya. Jadi lu ngapain aja, anak lu pasti pengen ikut. Dulu ide gue gini, Bintang. Ide gue adalah punya ide. Iya, ide gue adalah ada ide. Ide gue adalah gue mau punya ruang kerja. Oke. Bersebelahan dengan ruang main anak. Agar kalau anak lagi main, gue lagi bosen, gue bisa nyamperin bermain bersama mereka. Kalau lagi bosan kerja. Iya. Breaknya ke anak. Betul, itu idenya. That's the idea. Yang terjadi adalah sekarang kalau anak bosen main, Gangguin lu kerja. dan dia bosan main mulu, dia datang mulu ke gua. Kemarin gue lagi ada project buku Timun Jelita, ya kan, meeting sama editor. Dan kan udah lama nggak bikin buku kan. Jadi gue serius banget tuh, lagi meeting editor, ada 3 lagi editor, 3 editor, 3 gitu. layar. Zoom meeting. Oh, Zoom meeting, tapi editornya 3, Pak. Wow. Itu sama satu direktur penerbitnya. Wow. Keren. Ya kan, maksudnya karena ini udah lama nggak nulis, sehingga gue lagi diseriusin gitu loh sama mereka. Ini situasi yang sangat serius berarti. Serius. Ya, bener-bener profesional nih. Harus Betul. profesional. Gue kan suka pakai, tau gak lo ya, kalau di Google Meet itu atau Zoom meeting itu background virtual. Oh iya. Gue pakai rumah kurcaci gue. Gak tahu. Ada tujuannya nggak ya? Enggak. Ada. Enggak, dia tanpa alam bawah sadar tetap merasa kurcaci. Komedian pendek. Komedian pendek. Betul sekali. Udah lagi serius kan, ya namanya juga lama gak nulis kan, gue mau serius dikit kan. Kayak ya nanti gini ya, editannya gini, nanti kalau lo kasih notes story-nya gini aja, gini. Tiba-tiba si Alea, wah, jadi bukannya dari hilang, bukannya dari nggak ada jadi ada kan. Kakak jangan Kak. Jadi buat dia itu seru. Iyalah pasti. Tahu kan? Lo tau gak sih buka dari apa? Tahu. Nggak kelihatan dulu kan? Kayak nggak Terus kedeteksi hidung apa. dulu, mata dulu, Iya. semuanya. Hidung dulu. Tahu gua. Wah. Lu nya malu? Hah? Malu nggak? Ya lebih kayak. Ini gue lagi Kelihatannya serius jadi nih. kayak live background ya. Iya kayak bener. Gerak gitu. Ya, semua orang langsung ke distract. Nah tapi gara-gara itu jadi ini. Gue punya pertanyaan. Apa tuh? Kan gue lihat di postingan lo, dia baru aja ketemu sama gitaris idolanya. Anjir, John Scofield, Pak. Kan ya, John Scofield kan. Terus dia ditandatanganin gitarnya. Ya, gitu asli, kan. asli. Gue punya pertanyaan nih. Tapi ini ya Pak Mali. Tapi maksud gue nanya nih. Iya. Kalau sampai anak lu ngerusak gitar itu, nah, lu milih anak lu apa gitar itu? Lecet sedikit aja atau apa gitu. Kan ini kan cita-cita lu banget gitar itu. Waduh. Gue ngeliatnya ngilu gue. Gue ngeliat dia gitu aja ngilu gue. Aduh gimana ya. Ya mau gak mau tetap anak gue sih. Mau gak mau ya. Karena kan masyarakat ini punya hukum ya. Nggak tahu, cuma ya pasti masih anak gue. Cuma gue menghindari anak gue mainin gitar apapun. Karena kan sama dia masih suka dipretelin. Gue pernah lagi mau rekaman kan, udah nyolok nih. Udah gue tinggal di ruang kerja gue. Jadi gitar tuh di ruang kerja gue. Gue tinggal, begitu masuk lagi mau rekaman nih, jreng fals semua. Puter-puter ya. Terus gue nanya, Kak tadi ngapain ini? Iya Pak, tadi nggak lurus, jadi dilurusin. OCD ya. Dia ngelihat itu knop-knop steman yang nggak lurus dilurusin. Iya. Lucu banget. Kakak bantuin papa. Tadi nggak lurus Pak. Niatnya baik banget tapi dia main ke studio rekaman juga digituin tuh. Semuanya diratain gitu mixer ya. Tiba-tiba penyanyi gini. Kenapa kenceng banget semuanya. Ya tapi itulah kenapa gua tidurnya pagi. Karena itulah gue menghindari. Nunggu mereka tidur dulu baru kerja. Aduh. Nah biasanya jam 10 gue syuting gue masih segar. Tapi sekarang jadi kurang segar karena
Ini setiap jam, kan mereka berangkat sekolah jam 8, jam 7 lah ya. Oke. Sekarang tuh lagi fase di mana apa yang terjadi mereka laporan gitu loh. Ke kami. Nah kan gue lagi tidur. Ngerti gak? Kayak bujruk. Aca gak mau sikat gigi pak. Tutup lagi. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Nggak ngerti sih. Kakak tadi tapi ngerti. Gue bayang situasinya kan. Iya. Pas buka kayak apa namanya, kakak tadi mukul aku pak, terus pakai jura gitu loh, ngerti nggak? Ganggu banget anjir, sumpah. Tapi masuk terus keluar lagi gitu. Iya, hanya itu Hanya doang. sepotong informasi gitu terus keluar lagi. Supaya dimarahin. Supaya tapi lu memberikan tindakan nggak? Lu kan sebagai pihak berwajib nih berarti. Iya. Dia datang laporan ke lu nih. Pak, aku dipukul. Gua kan sadar juga belum ya. Jadi gue cuma gitu doang. Gak bisa. Dan dia udah puas. Ibunya ya akhirnya sana. Tapi itu biasanya setelah 3 kali 4 kali. 3 kali buka tutup baru Anissa bangun tuh. Maksudnya udah sadar gitu. Iya. Dan kita juga tahu dipukul tuh artinya dipukul itu apa sih? Nah itu dipukul. Oh nggak kena. Iya, tapi kan menurut dia anginnya ada. Angin ya. Iya, itu argumen dia. Iya, Avatar emang iya. ada. Gitu. Orang kan gue pernah ngeliat langsung dia kayak gini gitu. Terus nangis sih kakaknya yang digituin kan. Papa. Oh yang ini adenya? Yang ini adenya. Wow. Ya, suka berbalik-balik lah. Wow. Kalau adenya kadang nggak ada alasan. Adanya emang ya udah. Oh hari ini aku belum mukul nih. Iya, lagi pengen aja kalau adanya gitu. Cuma kalau Ada rutinitas. kadang-kadang makanya gue nggak tahu yang diomongin itu bener apa enggak anak-anak ini. Kayak tadi kan kayak dipukul nggak tahu cuma kena angin. Jadi selalu ada 2 hal yang beda yang gue sampai kayak ini bener Lo tau nggak gak sih ceritanya dia sampai harus mengkonfirmasi siapa yang mukul siapa lewat CCTV? ya Serius lu? Gue ketawa banget denger Ya, itu di materi gue tuh. Kayak orang hilang dompet. Iya karena ya itu karena kalau misalnya lagi di rumah kan gue suka cuman bertiga tuh sama suster-susternya. Nangis, begitu nangis salah-salahan, kakak duluan, Aca duluan, kakak dulu. Ya udah akhirnya kita bongkar CCTV. Gue gak sabar Adit punya anak ketiga sih. Aduh, Terlalu dua aja deh. logis. Dua aja Terlalu. Ini berdasarkan bukti kamu yang ini. Lu gitu. Tapi kenapa jadi gue ceritain cerita gue? Oh iya bener Kan juga. elu dari tadi. Nih, gue ngundang kalian karena gue penasaran. Kalian berdua lagi mau bikin acara stand up comedy bareng. Iya. Betul. Iya Sama, kan? sama hiburin. Sama Judulnya hiburin. Judulnya? 2 penghibur. Asteria Comedy. Iya. Bahasa Bahasa apa tuh ya? Gue lupa. Asteri itu apa? Bahasa Yunani. Yunani. Yunani ya? Yunani ya? Yunani. Yunani. Yang artinya saya Enggak ada. Enggak ada huruf P di Asteria Comedy itu setahu gua. Enggak ada P-nya. Nah, saya KDI mungkin. ya KDI. Karena ada. Itu gak ada P-nya juga gila. Iya. KDI Kan kapan? Iya udah. Asteria Comedy. Ya oke. Ya, Terus. belum jalannya udah pecah gitu. Iya. Asteria komedi. Apa arti Asteria? Artinya itu apa? Bintang komedi. Bintang ya. Sebenarnya komedi. acara dia gue numpang aja. Oh sebenarnya itu acara. Enggak. Gimana Kita sih? saling opener satu sama lain. Iya. Kita saling opener. Dia opener gue opener dia. Oke. Gitu. Tapi teknisnya nih menurut gue susah banget loh. Kenapa? 2 stand up komedian itu gimana caranya lo satu panggung terus dua-duanya ngomong tuh gimana merhatiin orangnya Oh, gimana? enggak main bareng. Oh enggak gitu. Oh enggak gitu. Itu tandem dong. Oh bos. enggak dua-duanya. Ya gue stand up dia punchline gue tag gitu. Nah, bisa aja. Enggak gitu ya. Enggak. Kenapa gimana ceritanya ini bisa kok berdua dipersatukan sama Bata ya lagi ada Bata. Iya, ditawarin sama Bang Bata. Jadi sebenarnya Bang Bata nih dan Hiburin punya konsep stand up 2 komik. Ya. Dalam satu acara 2 komik gitu. Sebelum kami itu ada Bang Rindra sama Bang Remin. Nah, Rita sama Remin. Sebelum lagi Sekarang ada Hifzi sama sama Mukti. ya. Udah itu dua-duanya udah terjadi. Udah terjadi. Udah Jadi terjadi. nama konsepnya 2 hiburin kan ya? 2 2 hiburin terus apa? Metronom ya? Apa? Ya, jadi Hifzi sama Mukti 2 hiburin metronom cilik. Oke. Terus Remin sama Rindra 2 hiburin double punch. Oke. Nah, sekarang gue sama Bintang Asteria Comedy. Asteria Comedy 12 Oktober acaranya. 12 Oktober di Auditorium RRI Jakarta. RRI Jakarta. Pertanyaan gue buat Rian nih. Kita kan Desember mau ada show ya. Iya. Kita ketemu buat promo. Dia promo acaranya, kita promo buat ini. Tapi kita nggak pernah latihan. Iya, enggak pernah latihan. Lu juga. Loh, kalian tuh founder nggak usah Tiket udah latihan. dibeli. Nah, Bukan dia masalah selalu ngomong nggak usah gitu, dia selalu latihan. ngomong gitu tuh.
Kalian tuh founder. Ya gimana? Tapi kita nggak pernah tahu nanti. Itu kita mau ngapain sih di acaranya Panji itu? Kita mau ngapain harus sih? lihat Bang Panji tuh kalau stand up kalau agak lupa sedikit atau apa dia anak-anak komunitas. Gue founder ya. Masa sih? Emang iya? Ada bercanda gitu ya. Lu pada punya kartu itu. Lu dengerin gue founder ya gitu. Kayak yang gue bingung tuh si Bata dan Hiburin mengundang kami berdua tuh karena katanya kita mitos ya. Abis stand up terus ngilang katanya. Nggak ngerti maksudnya apa tuh? Jadi kita udah cukup lama berhenti enggak. dari dunia stand up. Iya, dia kan sejak pandemi kan lebih seringnya bikin konten sendiri. Iya, waktu itu kan dia bikin konten di IG mana-mana, ramenya kan itu bintang. Yang openingnya adalah selalu tepuk tangan. Jadi begini ya, gitu. Emang kayak gitu? Lo nggak tahu ya? Enggak kan, tapi nggak selalu tepuk tangan kan? Dulu iya tepuk tangan. Pas tangan gini. Enggak. Kok belakang sih? Gitu. Terus Bang Rian juga udah lama kan nggak stand up. Cuma kan kalian baru-baru ini malah stand up. Lu Habitat. Iya. Ya kan? Iya, dia spesial. Gue apa? Gue terakhir open mic setahun lalu. Oh iya, itu acara gue lagi ya? Dan di Comika? Iya, itu Comika open mic. Abis itu lu ajak jadi surprise opener kan? Iya. Di UI. Di UI. 1 tahun lalu, September. Oh anjir, itu ternyata udah selama itu? Iya. Waktu itu kan lu ngomong ke gue, lu pengen bikin, makanya lu lagi rajin open mic. Di Comika open mic, terus lu bantuin gue cerita sebel open mic. Iya. Kenapa gak dijadiin dalam 1 tahun itu? Gue bilang mau bikin apa enggak, gue pengen Emang pengen lagi. aja. Karena gara-gara itu kan persis setelah stand up fest kan. Terus Euforia gue kangen gitu ngelihat teman-teman semuanya dalam 3 hari keren-keren semua dan masing-masing punya gaya. Terus ternyata itu kan event pertama besar stand up Indo setelah pandemi kan. Iya. Dan ternyata 3 hari masih rame banget gitu. Orang-orang tuh masih suka stand up. Jadi gue kayak pengen gitu. Nah terus gue punya lah materi-materi mentah gitu ya, gue coba open mic. Oke. Kayak gitu. Nah abis itu gara-gara itu, nah ini si Bapak Hiburin ini ngeliat, oh Bang Rian stand up lagi gitu, mau nggak gitu. Berarti di kontak Bata itu? Awal tahun ya? Udah lama banget ya. Lu juga bintang kayak gitu? Cuma kalau dia kan ada, lu kapan sih kemarin Habitat? Setahun lalu juga? Tahun lalu. Iya. Tahun lalu. Tapi seru gak menurut lu tour itu? Buat lu? Lah kok gitu? Kenapa? Enggak, gue dalam banget? capek keliling kotanya, belum biasa. Capeknya kotanya. Ini tour pertama harus lu? datang, iya. Sebelumnya tour bertiga lah ada, tapi yang sendiri banget nih ini. Jadi harus berangkat dulu lalu. Nggak tau, gue butuh capek. waktu. Iya, gue butuh waktu sehari diam nggak ngapa-ngapain sebelum tampil gitu. Iya. Jadi kalau adaptasi ke situasi kotanya gitu kali ya. Kalau tour gitu gue space-nya harus banyak. Kalau cuma 2 hari capek ya? Di gue capek. Gue waktu 2 tahun lalu tuh di Cerita Sial, gue kalau luar kota, gue di beberapa kota sih, gue main hari Sabtu 2 show, hari Minggu 2 show. Gue nyobain waktu, gue nggak sehari 2 show, gila itu mah gila. Sabtu 2 show, Minggu 2 show. Gue waktu itu maksain nempelin kota Sabtu sama Minggu. Sabtu Minggu. Beda kota. Di Purwokerto sama Jogja. Oke. Oh Jumat Minggu deh. Bisa jalan darat tuh kan? Bisa jalan darat. Pas beres minggunya pala gue keliengan. Gak bisa gue gak bisa gue stand up lama-lama banyak. Minum miras atau? Enggak. Oh enggak. Kan udah konteksnya tadi. Dioles sih mirasnya. Jadi pusing gitu? Iya pusing. Gue beres stand up di Jakarta 1,5 jam atau 2 jam gitu. Pusing gue. Oh iya ya. Fisik gue nggak kuat ternyata. Jadi mungkin karena gue jarang olahraga juga kali. Terus ngomong dalam waktu lama dengan emosi yang harus tetap dijaga. Lu bukannya pernah cedera pita suara juga karena stand up? Ini gara-gara itu. Gara-gara waktu itu gue main di Surabaya Sabtu Minggu. 2 show berarti 4 show dalam 2 hari. Habis itu gue main lagi di mana di kota berikutnya sama Sabtu Minggu. Iya. Tiba-tiba Pak kayak ada buntelan di sini. Aduh. Iya itu pasti karena gede banget. karena apa antusiasme lu di panggung juga nggak nyadar kan? Iya. Gue tuh sering banget abis stand up tuh kering dan biasanya jadi radang. Radang jadi radang. Bisa jadi batuk gitu karena gitu. Ya ini jadi kayak ada bola di dalam sampai ke THT gua di Brawijaya deket sini. Itu dokter pita suara. Jadi dokternya penyanyi-penyanyi. Gue juga tahu dari Ari Koboy kan. Ya. Ari Lasso. Makasih Gilang. Ari Koboy. Kan karena Lasso buat. Iya benar karena Koboy punya Lasso kan. Benar. Nah si Mas Ari Lasso bilang ke dokter ini aja. Akhirnya gue kesana di endoskopi Pak gue Pak.
dimasukin selang, ditaruh sini. Terus ditarik, mancing mania. Yes. Dapat lambung. Jangan bikin malu founder dong, bercanda gitu dia. Terus di endoskopi jadi masukin ini Pak, masukin kamera pakai selang. Gue tahu apa endoskopi kok. Oh iya, tahu. Oke. Lo tahu endoskopi? Tahu gue. Gue nggak tahu soalnya. Gue taunya kayak gue taunya lo kayak dikasih brand kopi, minumlah kopi ini gitu. Endorse kopi. Oh ya beda-beda. Endorse kopi. Sorry. Iya. Terus masuk ke dalam, dikasih kamera gitu. Dit masukkan pasti ke dalam. Betul. Iya. Betul. Nggak, awalnya kan mata dok gitu. Oh, itu salah masuk. Kalau itu salah masuk. Oh iya salah. Sri Mulat. Oke, dokter nggak cocok Sri Mulat deh, jangan deh. Bahaya. Ya saya potong ya. Gitu. Saya potong ya. Terus masuk ke dalam ke tenggorok ke pita suara gue kelihatan Pak. Jadi di pita suara gue ada gerinjil-gerinjilnya. Jadi katanya udah mulai kapalan. Ada nodul-nodul kecil gitu. Penyebabnya? Gara-gara terlalu sering gini. Overuse. Terlalu sering dipakai. Iya, overuse. Jadi mulai ada nodul. Nah, cuman terakhir gue kesana dia bilang, kamu tahu nggak pita suara itu adalah otot yang paling kuat di badan manusia salah satunya. Jadi itu harus ada faktor tambahannya lagi, kemungkinan asam lambung dia bilang. Jadi gara-gara asam lambung naik sampai sini, pita suaranya kena, nah itu menyebabkan dia gampang cedera. Bisa gitu ya? Iya, Jadi asam lambung jadi berhenti ngomong. Iya benar. Oh, jadi kalau orang asam lambung tuh jangan banyak ngomong. Jangan di overuse sih kali ya. Jangan di overuse. Karena si Anissa tuh kemarin juga serak tuh dia. Iya gara-gara asam lambung tapi. Oke. Beneran gara-gara asam lambung Anissa sempat 3 hari serak ya pas syuting sama kita kan? Asam lambung jadi serak, gue baru denger sih. Baru denger ya? Baru denger. Iya deh. Iya deh apa? Iya deh apa? Kayak menyarankan gue mengalaminya gimana maksudnya sih? Gimana ya? Enggak maksudnya kok bener tahu? Iya, bener kok. Gitu loh. Iya deh. Gitu loh. Iya tahu. Coba lo cari aja. Enggak, ya bener. bener berarti emang editor buku lu harus 3 kayak gitu. Tata bahasa lu. Kemarin gue nanya sama editor gue kan, gue bilang gue tuh orangnya sering skip. Coba lo cari aja ya yang kira-kira gue suka skip gitu. Iya bang, ini ada satu paragraf 2 karakternya lagi di kamar, tiba-tiba di kalimat berikutnya lalu mereka mesen kopi. Jadi ini di kamar apa di kafe bang? Oh, yang mana tuh gue? Makanya gue butuh edit Pak. Suka skip gue, nggak jelas, dia bacanya bingung. Lalu ketika di kamar mereka gini-gini, boleh kopi 1 nggak? Ini sebenarnya di mana sih bang? Di kamarnya ada barista. Iya emang di kamarnya ada barista. Gue bilang banget. Itu harusnya di mana itu? Harusnya di kafe. Oh di kafe. Di kafe. Cuman gue nggak tahu tiba-tiba nggak tahu gue. Apakah di kepala lu dalam bahasa Inggris mereka in a room gitu enggak? Nggak tahu. Atau anak lu kali teriak-teriak kamar. Betul. Mungkin gue tersugesti. Kayak Aceh gedean dikit akan ngerusak tulisannya sih, lucu pasti gue. Feeling gue. Ngerusak tulisan gue. Iya, ngambil apa dulu di otak gitu kalau dia bisa. Jadi nanti buku lu ada 3 halaman kosong di tengah. Di enter. Di enter doang. Mereka udah bikin buku. Siapa? Aca sama Alea. Oh iya. Di sekolah mereka ada project bikin buku. Jadi mereka kelas 3 umur 3 tahun dan umur 4 tahun. Okay. Project akhir semester mereka adalah bikin buku. Anak umur 4 tahun ada semester ya? Pakai semester sekarang belajarnya? Iya, per 6 bulan. Per 6 bulan. Dan baru kemarin dipresentasin soalnya. Jadi kita semua orang tua datang, presentasi karya mereka apa, terus si Alia bikin buku soal, ini gue juga gak tahu sih ini ceritanya kayak gimana, tapi yang jelas ada foto dia. I'm standing gitu kan. Terus ada foto dia duduk. I'm sitting. Terus foto dia lagi. I'm crawling. Yeah. The end. Gue gak ngerti apa maksud dari Itu bukunya siapa Aca? Alia. Tapi kan yang penting buku. Bagus dong. Itu Tapi dia yang paham penting ini, buku. paham 3 babak di. Oh iya. Iya, paham struktur. Hebat itu. Iya, tapi kan sebagai komedian saya punchline-nya berdiri. mana? Saya duduk. Punchline-nya kan di ketiga. Harusnya. Iya. Tapi kalau dibikin buku judulnya apa kira-kira itu bang? Posisi. Macam-macam posisi. Anyway, itu buat materinya apa kira-kira? Jadi kalian tuh sejam-sejam kah atau? Enggak berapa ya? Enggak. 5 menit ya? Iya, dia 2,5, gue 2,5. MC 2,5 menit. Berapa? 1 jam dong?
Enggak, 30 menit. 30 menit. 30 menit. Oh, iya. acaranya yang sejam. Acaranya sejam. Oke, rangkaiannya gimana? Jadi ada MC dulu kah atau Oh, udah ada MC dulu ya? siapa MC-nya Bata? Adi Arkiang. Adi Arkiang sendiri. Oh, sama Gilbas. Wih, Kalau seru sendiri gue banget. cabut sih. Iya. Kalau dia nge-MC sendiri enggak, gue enggak bisa, gue mundur. Kalau opener Enggak ada. Bener, Ya kan? dia opener oh, iya, gue opener dia. Opener. Aduh, gue pengen banget nonton lagi di Padang ya. Gua Oh itu ya. iya, barengan tiap Sabtu lu show ya? Iya. Nah, materi 30 menit ini apakah ini akan lo pakai juga nanti di Founder atau gimana? Belum tahu, tapi kayaknya akan di mix sih. Maksudnya dari jarak sini ke Founder mungkin gue mau coba nulis lagi juga. Oke. Gitu. Tapi yang di sini baru sama yang tahun lalu dicampur sama yang tahun lalu gue open mic itu. Oh, yang lo open mic-in di tempat gue itu Iya. juga. Oh iya, wah seru. Enggak, gue di tempat lu gak open mic, jangan bilang open mic dong. Di tempat lu kan gue opener. Benar. Di tempat gue benar. Iya. Knowledge founder yang satu ini ya. Gue founder. Lu cara nulisnya gimana Bintang sekarang? Kalau Rian sering ngobrol sama gue sedikit banyak tahu lah cara dia nulis materi. Kalau lu tuh kayak gimana sih? Nah, gue pengen tahu juga nih. Karena gue udah jarang nulis tuh. Lah terus kan mode show. Iya, jadi masih benar-benar cara yang dulu aja, main map masing-masing. Terus sekarang tuh kayaknya karena udah makin ini ya, makin ngeh di panggung tuh emang tempatnya cerita. Jadi dari tiap main map tuh, dari tiap topik gue selalu kasih sub sendiri untuk semua cerita gue yang berkaitan dengan topik ini. Jadi memang awalnya dari premis Nih, dulu. berarti lo main mapping ya? Main mapping. Main gua. mapping. Karena setahu gue yang main mapping juga tuh Ernest tuh ya. Ernest. Kalau lu nggak? Gua sebenarnya mirip sih, tapi listing. Jadi kayak bikin Listing. daftar misalnya asosiasi gitu, kayak misalnya Ini apa? Iya, kayak misalnya mau cerita soal masa kecil. Di masa kecil ada apa? Ada sekolah, ada orang tua, ada apa. Bentar, sebenarnya main map juga, cuman gua nggak gini, tapi gua bawa. nggak visualnya nggak Iya. main mapping banget. Oke. Iya. Terus Gue harus main mapping, gue harus bulat, harus gede. Karena gue bahkan kadang kalau main mapping pakai kertas yang gede, Bang. Enak aja gitu, nyoret panjangnya Tapi sampai jauh. tulis manual, tulis pakai manual. bolpen gitu. Gue masih nggak enak gue kalau pakai. beda ketikan. dari tangan ke sini beda ya. Iya, gini tuh. masih- Misalnya apa tengah tuh? Tengahnya Keluarga misalnya atau keluarga. keluarga. Terus udah bulat. semua keluarga. Set. Istri gitu-gitu. Istri, orang tua, kakak adik. Nah, dari kakak adik, set buletin lagi jumlahnya 9. Terus konflik di dalam rumah tuh selesainya gimana di antara kakak adik. Dapat nih banyak ya. Set. Terus gimana milihnya? Oke nih, gue mau milih premis nih. Itu gimana? Bergantung mana yang Nyampe aja. lebih serak duluan gitu. Jadi lu campuran antara teori sama insting ya? Iya. Hmm. Gue makanya kalau orang minta ajarin stand up, gue agak bingung juga sih. Oke. Karena bener-bener seliar itu guenya. Dan itu harus dipaksakah? Artinya harus kayak ada satu sesi jebret, cek. Oke, saatnya gue nyari gitu. Iya. Atau Iya. gimana? Iya. Oke. Gue agak sulit dapet premis yang tiba-tiba. Oke. Jarang gue tuh. Mungkin karena nggak sering stand up ya. Oh. Kayaknya kalau lagi sering stand up atau lagi tour tuh suka sense emang lagi sembuh, suka nemu gitu. Jadi gue tuh emang udah hari ini gue mau nulis sekian jam, udah deh. Lu udah diem aja sendirian terus nyari premis. Nggak bisa diganggu sama sekali gue. Satu kali sesi dapat berapa premis? Bisa 5, 7 kali ya. iya under 10 tapi di atas 5. Oh. Di atas 5 menit. Dapat 5? Di atas 5 apa? Di atas 5 premis. Di atas 5 premis. premis. Satu premis berapa menit ini loh? Kira-kira. Beda-beda ya? Beda-beda. Gue biasanya cukup panjang tuh. Jadi dari satu premis harus dikulik sampai kering dulu. Oh. Baru bisa ke yang lain. Yang lain tuh apa? Premis lain. Premis yang lain iya. Tapi premis itu dapatnya dari satu cabang Dari mind satu map itu, cabang. bukan dari mind map itu aja, bukan. Maksudnya keluarga tuh satu premis atau di keluarga bisa banyak premis? Bisa banyak banget premis. Oke. Berarti yang tengah tuh topik ya. Iya. Temanya. Tema Iya, topik ya. Tema besarnya. untuk memantik premis-premis ini. Betul. Wih, seru juga ya. Tapi cara dia ini banget ya, methodological banget ya. Iya. Kalau lo justru ini adalah sesuatu asosiasinya apa? Nah, itu setelah ini ya, setelah kepikiran karena gue kemarin juga kan di sekolahnya si Panji kan sekolah pecahkan ya. Jadi kalau gue selalu merasa bahwa komedi itu muncul dari
dua hal yang berbenturan kan. Oke. Gitu. Maksudnya pasti ada setup, ada punchline. Jadi sesuatu yang selalu kontras itu menurut gue akan punya potensi lucu. Oke. Radit di kandang hamster pasti lucu gitu. Oke. Nah, misalnya ya bayangan Iya. gue. Nah, gue tuh misalnya keluarga gitu. Terus kayak keluarga, gue pinjam topik ya misalnya keluarga, terus kan gue list gitu kan. Nanti tiba-tiba keluar dari keluarga misalnya istri gitu ya. Terus istri kesukaannya apa? Suka buah. Buah kesukaannya apa? Pisang. Itu kan udah cabang keberapa? Iya. Pisang ketemu keluarga tuh pasti lucu. Seru banget. Anjir seru Kebayang banget. maksud gue gak? Nah, Kebayang. keluarga sama pisang tuh pasti lucu. Nanti dari keluarga sama pisang gue breakdown lagi. Misalnya apa? Nanti gue pasti akan nemu sesuatu yang Menyambungkan. karena kalau nggak gitu, istilahnya apa ya? Dulu tuh bahasanya Ernest tuh, kalau lu nggak gali sejauh itu, premis itu bisa gampang kepikiran orang lain. Karena layer 1 kan. Karena layer lapis Layernya yang satu. Cuman itu hanya pemantik gua. Gua entah gimana nggak bisa maksa diri untuk nulis kalau nggak gua omongin. Jadi misalnya gua udah ini nih keluarga sama pisang, udah gua tinggalin meja, gua harus berdiri. Ngapain? Terus ngoceh aja, ngoceh. Ngoceh gue harus kayak ngomong gitu, kayak free ranting gitu, kayak ya keluarga pisang ya dulu tuh kecil gue nanti ketemu apa gitu baru tulis. Kadang dapat, kadang enggak. Cuman emang kalau menurut gue stand up tuh ditulisnya tuh kalau ngomong gitu. Betul. Itu argumen gue tuh. Materi Iya kan? materi itu ditulis ketika di atas panggung. Iya, nah sama. Cuman gue belum sampai berani ada penonton gitu. Cuman ini aja bisa nyalain recorder, ngoceh aja gitu, ngoceh berapa kadang ketemu premis-premis yang aneh gitu. Tapi untuk itulah gue punya comedy developer. Oke. Untuk jadi itu, untuk jadi orang yang dengerin gue ngoceh, nyobain materi, ngerti gak maksud gue? Oh iya. Sebelum Ya, open mic ini tuh. Jauh sebelum latihan. Oke. Jadi dia datang di ruang meeting situ. Gue buka notes gue, buka premis-premis gue, terus gue ceritain. Ya jadi gue ada. Nah itu tujuannya kayak lu, tapi ada orangnya, ngerti gak maksud gue? Iya. Jadi tuh lumayan bantu sih, bener sih. Iya. Emang harus keluar ya. Emang harus, kalau gue nggak bisa bisa tuh. kalau ngetik gitu tuh at least kalaupun ngetik harus ngomong. Jadi gue sambil ngetik sambil ngomong gitu. Keluarga, pisang adalah buah kuning. Terus tiba-tiba kuning, gue hubungannya kayak kalau keluarga gue meninggal kan benderanya kuning gitu. Ntar ada apa lagi gitu. Jadi kayak akan nemu cabang-cabang yang gue nggak duga kalau gue diem aja gitu. Iya, lu berarti proses berpikir lu harus dibantu sama. Gue harus verbal kalau gue. Iya. Harus ngoceh. Nah tapi abis itu baru kayak bisa mencari premis yang menggelitik gitu. Kayak tiba-tiba keluarga tuh kayak pisang ya. Misalnya gitu, ketemu analogi sesuatu. Tapi ntar itu bisa dicari gitu. Tapi perbenturan dua hal ini nggak bisa nemu kalau gue nggak sama mind map sebenarnya kan. Iya. Ke jauh-jauh lagi gitu. Gaya lo berarti kayak Brian Regan, Dimitri Martin. Iya. Gitu-gitu agak, kan. apa tuh istilahnya gue nggak tahu. Ya, Stephen Wright. Iya, cuman gue nggak bisa delivery kayak Stephen Wright, nggak bisa gue. Yang deadpan gitu. Deadpan nggak bisa. Gue pernah nyoba itu di era tahun 2013 tertarik gitu, tapi cuma dapat cakel, cuma dapat gitu. Itu Gak kenapa? dapet. Ya kan mungkin karena gue tidak menjadi diri sendiri. Iya betul. Karena gini, kadang suka beda kan, apa yang kita suka sama apa yang kita bisa gitu. Nah, gue akhirnya mencoba menggabungkan. Kayak gue suka materinya Bintang, tapi gue nggak bisa bawain kayak Bintang tuh nggak bisa gue. Itu yang kemarin yang gue nonton di Stand Up Fest, dibawain lagi nggak tuh materi ini kereta ya kalau nggak salah ya? Udah Enggak ya, karena udah di Habitat juga kali ya. Udah habitat juga. Nah itu proses penemuannya, karena itu kan yang materi lu di kereta itu kejadian lu di kereta kan. Iya. Berarti apakah itu dari mind mapping juga lo menemukan ada cabang itu, atau justru sebaliknya kayak lo ngalamin itu gue bawain kali ya gitu. Gue dari mind mapping dulu. Baru dapat kejadian kereta itu. Jadi gue waktu itu nyari topiknya adalah kendaraan umum. Oh. Kendaraan umum, terus gue list kan macam-macam ya. Apa bus dan lainnya. Pas di kereta, oh iya, di kereta tuh punya keadaan khusus dibanding kendaraan lainnya. Oke. Terlebih kalau lu kereta yang ekonomi. Iya. Itu premis kan. Hadepan. Hadepan itu lucu banget Itu lagi. nggak ketemu di kendaraan lain tuh. Lucu. Apalagi kalau lu duduk di pojok dekat jendela, itu enak lu dapet jendela. Tapi kalau tiap lu mau keluar lu harus permisi. Oke. Iya. Udah gue hubungin dengan segala kejadian gue di kondisi kayak gitu. Baru ketemu yang waktu itu agak repot sebenarnya, ternyata bukan pas kekuncinya itu. Tapi tentang bahwa perjalanan kereta itu biasanya lama. Iya. Dan kita harus satu ruangan sama orang yang nggak kita kenal. Iya.
jangan sampai kita berbuat kesalahan karena kita nggak bisa kemana-mana nih. Iya, paham. Dan udah gitu lama lagi. Terus lu terjebak di situ dalam situasi itu. Selama 10 jam gue harus bertanggung jawab atas kesalahan gue itu. Itu udah jadi momen. Ini contoh gimana tanpa terdengar mencuri premis ya. Tapi kalau gue dengar kayak ide seperti itu, bintang kan arahnya adalah karena perjalanannya panjang, gue satu ruangan sama orang yang gak gue kenal, gue nggak boleh sampai bikin salah. Karena 10 jam gue bakal awkward, gue nggak bisa kemana-mana. Kalau gue tadi ngedenger cerita dia, di kepala gue tiba-tiba kayak 10 jam berhadap-hadapan, di kepala gue apalagi ya yang berhadap-hadapan gitu. Di kepala gue, mungkin biar nggak awkward, kenapa nggak sih kereta ngadain tempat main catur? Kalau gue pikirnya ke situ. Gue ke arah sana gitu. What if ya, karena ada konektornya. Duduk berhadapan gitu. Sekalian main pingpong kali atau apa gitu. Kenapa enggak gini? Kenapa enggak gitu? Karena dari situ ambil aja. Maksudnya buat half punch line atau apa. Maksudnya kan daripada diem-diem doang kan gitu. Mendingan jadiin apa kayak gitu. Nah, kalau gua karena gaya ini cara beda-beda masing-masing komedian menghadapi satu situasi sama ya. Kalau gue justru karena premis gue itu selalu karena gaya gue sekarang banyak storytellingnya adalah ketika gue dalam situasi itu, apa yang harus gue lakukan dengan orang depan gue, kan mau 10 jam, gimana cara dia tahu gue baik, ngerti? Lu membuat keadaan-keadaan. Usaha-usaha apa yang gue lakukan supaya dia orang tenang, gue baik kok. Kita akan bersama-sama melalui 10 jam ini dengan menyenangkan, ngerti ya? Nah, baru usaha-usahanya. Jadi memang beda ya cara ininya ya. Nah, kalau dari lu, gue denger itu tau gak sekarang solusi gue apa? Apa tuh? Gue akan pakai baju rumah untuk ngasih tahu ke dia gue tidak agresif. Baju rumah tuh jadi gimana? kayak celana boxer. Jadi kayak kalau gue duduk di depan dia nggak ada dia bahaya gitu, enggak. Santai aja gitu. Tapi kayak gini di rumah gitu. Gak bahaya tapi aneh. Iya, aneh apa. Nah, kalau aneh dia tidak akan membuka pembicaraan. Dia akan diam, gue tenang selama 10 jam. Bener. Kecuali tiba-tiba dia main catur yuk gitu. Anjir, unik banget ya. Iya, karena gue sih meyakini tiap komik punya apa ya? Punya jalan keluarnya masing-masing dari tiap premis yang sama gitu. Makanya sebenarnya menurut gua ngajarin stand up tuh harus ngajarin dia jadi diri dia sih menurut gua. Itu bener banget lagi. Kemarin tuh gue ngechat Bintang nih, Bintang buat hiburin udah ada materi belum gitu. Terus gue mendapat satu perspektif baru yang gue belum pernah lakukan. Sebelumnya dia bilang, gue baru nemu cerita besarnya bang, dia bilang gitu. Terus gue kayak, menarik juga ya gitu. Akhirnya jadi sesuatu yang personal kan, dan tidak trying to be funny, nggak nyari-nyari lucu dulu, tapi punya cerita realnya dulu kan. Terus gue nyoba, sorry ya Tang ya, tapi gue nyoba gitu kayak kemarin gue sama istri gue mencoba olahraga baru. Terus tiba-tiba baru di situ kayak ini bisa dari kata olahraga sama baru tuh bisa jadi dua konsep yang ditabrakin lagi ya. Jadi bisa jadi half punch lagi gitu. Iya, lu selalu tertarik dengan menabrakkan dua konsep itu. Iya, kalau istilahnya gua namanya kontrarian. Jadi sudut pandangnya pun juga bisa jadi kontrarian. Lu enggak perlu kontrarian anjir. Iya, kontrarian. Jadi artinya misalnya kalau anak lahir itu yang terjadi malah kita mikirin bukannya senang tapi malah cemas. Itu kan salah satu sikap kontrarian. Jadi nggak perlu hanya dua konsepnya, tapi perlu juga sikapnya yang bertabrakan dengan kondisi yang dialamin gitu. Itu akan unik ya. Kemarin gue nonton obrolan lu sama G ketika dia promoin GOAT. Dia juga punya teknik kan. Dia biasanya nemu punchline dulu, sesuatu yang lucu, kemudian dia akan membuat teori. Itu juga menarik banget. Itu lucu banget menurut gue. Misalnya kayak kentut, terus kayak dia punchline-nya adalah muka cowok lucu kalau lagi kentut. Abis itu dia akan bikin premis teori kayak sesuatu yang hanya dia yang bisa mikirin. Jadi dia akan kayak mengedukasi penonton gitu kan. Dia bilang bikin teorema gitu. Lu tahu gak sih cowok tuh kalau kentut gelalat, baru punchline-nya itu. Itu menurut gue anjir keren banget gitu. Kalau yang paling guna buat gue, nih saatnya gue mengeluarkan ini nih. Yang paling guna buat gue adalah gue nyatet sebelum tidur, Pak. Ini contohnya seminggu ya. Gue nyatet kejadian di hari itu hanya satu kalimat aja. Jadi nanti kalau waktunya gue nulis materi tinggal gue pilih. Karena kalau menarik kan kita pasti inget kan. Lalu ada gitu juga pasti. Ada. Dan gue ada lagi hal yang gue lebih ini lebih metodolika lagi sih. Gue nonton komika yang gue suka. Habis itu gue tulis verbatim.
Oh, verbatim kata per kata. Kata-perkatanya mereka. Terus gue bedah mana yang story, mana yang attitude, mana yang setup, gue bedain warna supaya gue tahu gitu. Oh, dia tuh sebenarnya punchline-nya tuh cuman ini doang. Tapi cara dia ngumpetin punchline-nya tuh gini, cara dia attitude-nya tuh gini gitu. Ada satu channel YouTube ya, namanya Nerdgasm atau Nerdwriter. Dia yang nge-breakdown Louis CK bukan? Anjir bagus banget. Jadi Nerdwriter yang ngomongin joke monopoli dia kan? Iya. Louis CK punya joke soal monopoli. Main monopoli itu cara terbaik buat menghancurkan hati anak kecil. Bukan, premisnya bukan itu. Ya, apa? Tapi mau gue potong ya? Karena gue suka banget video itu juga. Itu videonya adalah main monopoli sama anak kecil itu susah. Betul. Karena anak kecil emosinya belum terdevelop untuk menghadapi kekalahan Betul. monopoli. Betul. Terus yang lucu adalah dia ngasih half punchline karena anak gue belum bisa menghadapi kekalahan yang pasti gitu. Jadi anaknya tuh pasti kalah kan. Terus dia premisnya itu gitu. Terus apa? Rumah sekarang saatnya gue ambil rumah lo. Gitu kan. Terus dia ngebandingin sama game anak kecil yang lain. Karena ini bukan main game board kayak game board anak kecil. Ketika dia kalah gue kayak, oh sayang gak apa-apa. Kamu cuma jatuh di air terjun strawberry gitu. Kalau monopoli kalahnya gak gitu. Nah, semua kredit rumah kamu itu sekarang punya papa. Gitu lucu banget kan. Wah gila sih. Terus kayak Enggak, jangan nangis karena walaupun kamu nangis utang kamu masih banyak sama papa. Dan papa akan ambil itu semua buat ngalahin adik kamu. Terakhirnya gitu. Jadi ada anak lain ini bawah ya. Nah, sama dia dibedah tuh. Iya. Tahu nggak tapi lucunya apa? Gue kan nonton tuh video itu. Gue kan lu juga nonton kan. Gue bongkar lagi interview Louis CK. Gimana caranya dia bisa nulis serapi itu. Jawaban dia adalah dia nggak pernah nulis ternyata Pak. Iya, pokoknya yang ngomong sama Joe Rogan deh. Ada sama Joe Rogan, ada yang sama si yang Bert Snyder gitu ya. Jadi dia ternyata kalau punya sesuatu he keep it on the aether, dia bilang aether. Iya, di sini kan. Di sini di keep di sini. Lalu dia harus naik panggung. Gila, berarti dia nulisnya di panggung. Nulisnya di panggung. Nah, itu argumen tuh gue dapat dari dia. Tapi dia rekam. Dia rekam, abis itu dia lu lihat deh ada satu, gue lupa videonya siapa. Dia tuh kan pernah dulu waktu masih muda ngobrol sama Chris Rock sama Ricky Gervais jadi Seinfeld Talking Funny. Berempat itu ya? Talking Funny. Dia ngomong gue tuh gaya stand up gue kata Louis CK, gue tuh kayak ngobrol aja di panggung. Tapi sebenarnya enggak, gue tahu semua manuver yang gue keluarin. Terus ada orang bikin perbandingan kayak beberapa show dia ngebawain joke monopoli itu sampai gestur tangannya sama. Jadi dia kayak nge-highlight kayak misalnya kayak all of your houses that's mine now. Ada gini tuh pek, terus di show lain dia gini juga pek gitu. Dan setiap kali dia megang gini tuh pecah ketawanya gitu. Jadi dia membuat terasa natural tapi sebenarnya itu ada yang dia desain gitu. Setelah dia naik panggung itu. Nah, berarti dia nggak melalui proses nulis, dia naik panggung dulu. Iya, makanya berarti nggak ada persiapan tentang akan titik tawanya di sini, titik tawanya di sini. Enggak karena gini, karena mungkin dia udah tahu poin-poinnya dan mungkin juga karena memang itu cara dia menulis. Jadi dia pernah bilang bahwa kalau orang nggak ketawa dia nyari gitu. Jadi dia menulis di panggung karena orang nggak ketawa nih, belum ketawa nih. Dia jadi nyari gimana caranya dia ketawa gitu. Jadi he's writing supaya orang ketawa, nyarinya di situ. Nyalinya gede banget sih, gue nggak berani kayak gitu sih. Gila. Nah, gara-gara tapi apakah itu karena dia juga udah Louis CK? Bisa gitu. Bisa juga kan. Tapi kadang-kadang ada yang gimana ya? Mungkin karena gue coba menulis di atas panggung, gue memahami bahwa emang dorongan kita sebagai komedian tuh nyari lucu pasti kan. Betul. Nah kadang-kadang dapet aja gitu kalau lagi latihan tuh. Sorry, perbandingannya dari 10 kali nyoba yang berhasil berapa? Kalau gaya gue nulis materi stand up itu gue 50-50 kalau lagi latihan. Jadi penampilan 1 jam itu 1 jam 30 menit yang bisa gue kembangin. Karena setengah jamnya pasti nggak lucu mau gue buang pas lagi latihan. Jadi rasio gue tuh 1 banding 2 lah gitu. Artinya buat yang lucu. Nah makanya gue bilang ke developer gue, tugas kita adalah bikin yang gak lucu sebanyak-banyaknya sebenarnya. Iya betul. Karena bisa dikembangin jadi bagus. Ini tuh mirip kayak ada satu filosofi ilustrator tukang gambar yang gue suka banget. Dia bilang sebenarnya di dalam diri lu itu udah ada gambar bagus, tapi ketumpuk sama banyak gambar jelek. Bagus itu. Lu harus terus gambar untuk ngeluarin semua gambar jelek supaya gambar yang paling bagus keluar. Kayak gitu. Gue tuh pas dulu dikasih tahu sama Bang Awe, ini pedoman yang gue pegang mulu sih. Apa dewa komedi bantulah hamba? Bukan. bukan. Itu bantu Bang Awe doang tuh. Dia bilang tiap komik tuh punya jatah
Nggak lucunya. Oh jatah nggak lucu. Jadi udah lu habisin aja itu. Karena kalau itu Iya. udah habis udah lu udah enak. Lucunya tuh udah lebih banyak pasti daripada nggak lucunya. Bener. Materi yang buat show gue yang sekarang itu 2,5 jam, yang kita buang 1,5 jam. Jadi emang bener-bener 1 jam aja gitu development kita. Jadi emang harus nyari yang terbaik dari terbaik sih. Iya ilusinya itu kan orang-orang tuh sering nanya, lu itu nulis gak sih kok bisa ngomong tuh langsung lucu gitu? Ada proses-proses yang dibuang. Ada nggak itu lucunya? Banyak. Yang lo banyak. lihat yang lucunya. Iya. Yang Tapi nggak kalau lucu gue udah nggak ada. akan sepenuhnya gue buang, gue akan pindahin ke file berbeda. Karena ntar tiba-tiba di masa depan gue punya premis baru, ini punchline-nya lucu nih yang ini, masukin ke sini bisa. Bener. Jadi gue nggak mau bener-bener lupain gitu, tapi kayak Disimpan dulu, ya. disimpan bisa jadi dia works di joke yang berikutnya gitu. Oke, ini 30 menit udah jadi belum? Udah bulan jadi depan nih. belum Tang? Hah? Udah jadi tapi. Hah? Ya tapi siap lah kan bulan Siap, depan. siap. Udah, Tapi udah. artinya masih ngulik-ngulik. Masih Karena terlatih. gue sih nggak terlalu sering materi siap dalam kurun waktu yang lumayan jauh dari waktu show-nya. Takut rasanya nggak ini. Gatel. Enggak ini harus dibikin lagi, ini harus diinin lagi. Oh iya, perfeksionis. Kayak Iya. pengen ngulik terus sampai ini ya. Jadi lu gua mendingan agak deket. pasti akan agak deket. Mau dimulai kapan pasti selesainya tuh. Tapi habitat lu gitu? Habitat gitu. Serius lu? Serius. Tapi solid banget loh set Habit. Gue nonton soalnya di Ciputra kan ada pertama waktu itu. Bagus banget. Tapi dia storytelling banget. Karena udah berkali-kali dibawain juga kan, lama-lama lu udah kayak. Iya, udah Nah, enak. Habitat tuh Jakarta kota terakhir ya. Jakarta. Ada joke-joke yang ketemu di kota lain karena di panggung. Ada, Nah, pasti banyak. ada kan. Iya itu banyak sih. Banyak. Bisa gue bilang di Jakarta dapat 30% dari kota lain. Karena iya anjir gue baru ngeh. Di panggung tuh ketika ngebawain materi ngelebarnya tuh. Iya lo nulis di gede panggung banget. itu dia. Iya nulis di panggung. Nah makanya semakin banyak latihan gue, semakin bagus materi gue. Jadi teori gue itu makanya gue sampai 6 kali latihan. Jual tiket cuman 50.000 kalau nggak salah. 12 orang doang. Yang penting gue 12 orang pak. Ntar malam yuk. Oh lo ada acara ya? Kalian bikin aja sendiri jualan kayak gue 12 orang. Di mana? Di Comika, di mana? Ya nggak usah banyak, yang penting lu nemu orang dan Ya ada buat tahu respon aja kan. Yes. Yaudah yuk, Tang yuk. Sikat Boleh. pak, Sikat. gue support. Bikin ya. Tapi balas chat gue cepet. Ya. Lu balasnya juga lama lu. Sama. Enggak, gua Lu juga. gue balas chat lu lama karena dia balas chat gue lama. Ya kan lu balas gak usah nunggu gua. Lu latihan gue mau datang ya, karena Iya. gue gak bisa datang show. Ya udah. Jadi kalian datang gue mau. Tapi kasih lihat. feedback. Iya. Bener ya? Nah, kasih feedback. Oke, terakhir nih karena gue tadi dapat yang menarik di sini, gue kan lagi nulis Timun Jelita nih ada buku gue. Udah jadi buku pertama. Jadi gue lagi nyari-nyari coba premis-premis buat cerita-cerita baru. Gue mau coba nih yang tadi yang soal di kereta. Ini menarik gak ya? Jadi karakter gue kan mau naik kereta. Oke. Terus dia harus berhadapan sama orang. Dia orangnya kan awkward kan. Jadi dia harus berusaha terlihat baik yang gue bilang tadi. Iya. Oke. Nah masalahnya dia dikasih tips. Tapi gak ada tips yang spesifik buat kereta. Yang dia nemuin tips supaya lo terlihat asik di kafe, di klub. Nah tapi dia pakai untuk orang di kereta. Itu punya potensi gak? Punya potensi. Punya potensi. Aman ya? Ayo coba. Apa dia gini dia terus kayak orangnya nengok Masih ada 9 jam lagi. Iya. Nggak terus kayak orang depannya nanya kayak, Mas mau kemana? Apa? Minum teh. Kayak gitu ya. Oke. Siap. Berarti untuk Asteria Komedi. Asteria komedi. Bener kan? Asteria Komedia sih? Asteria Komedia. Asteria Komedia duo penghibur. Dua penghibur. Itu tiketnya kapan bisa dibeli? Udah bisa. Udah bisa Di mana dibeli beli? saat ini juga Hiburin.id. di hiburin.id. Acaranya tanggal 12 Oktober 12 Oktober di RRI, Auditorium RRI. Harga tiket 400.000. 400.000. Sikat nonton mereka berdua. Kapan lagi kita bisa ngelihat Rian sama Bintang tampil satu panggung. Ya, makasih semuanya ya. Thank you Radit. Thank you, dadah.